atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Jadi wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Ini adalah dasar di mana disyariatkannya tentang mahar. Ini dasarnya. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Nihlah itu artinya adalah pemberian. Jadi berikan pemberian kepada perempuan, begitu ya. Jadi artinya itu adalah pemberian. Nah, wa qauluhu ta'ala, ini dalil dari Al-Quran juga tentang mahar. Wa atuhunna ujurahun, dan berikan perempuan ujurahun. Ujurahun artinya adalah ai muhurahun, yaitu berikan kepada para perempuan, yaitu istri-istri kalian, maharnya. Berikan kepada mereka apa? Maharnya. Begitu. Nah, ini dalil secara Al-Quran. Asal yaitu dalil di dalam Al-Quran tentang disyariatkannya mahar. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamis walau khataman min hadid. Dan dasarnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamis walau khataman min hadid. Iltamis walau khataman min hadid, yaitu tunaikan, berikan mahar walaupun itu adalah cincin dari besi. Jadi berikan mahar walaupun itu adalah cincin dari besi. Rawahul Bukhari. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi mahar itu diharuskan untuk setiap akad walaupun maharnya itu sedikit. Jadi nggak apa-apa, itu sudah sah dijadikan mahar walaupun jumlahnya itu sedikit. Jadi walaupun jumlahnya itu sedikit, maka itu tidak apa-apa karena tidak disyaratkan banyak. Nanti akan kita sebutkan bagaimana perincian mahar. Walaupun sedikit, mahar itu sah. Mahar itu disahkan. Nah, Musannif rahimahullahu ta'ala melanjutkan, wa inna ma sammallahu ta'ala al-mahra nihlatan. Dan adapun Allah Ta'ala menamai mahar sebagai nihlah. Kan dalam ayat Al-Quran disebutkan apa? Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Jadi berikan perempuan itu nihlah. Nihlah itu ai atiyah. Jadi mahar dinamai nihlah, yaitu pemberian. Kenapa kok seperti itu? Kenapa mahar disebut dengan pemberian? Di dalam ayat Al-Quran disebut dengan pemberian. Li'annahu laisa fi muqabilihi hurmun 'alal mar'ah. Karena mahar tidak di dalamnya ada sesuatu yang hurmun, yaitu tidak ada sesuatu yang dibayarkan oleh perempuan sebagai pengganti dari hal tersebut. Jadi kayak sesuatu pemberian saja, karena perempuan nggak harus ngasih lagi sesuatu yang lain yang menjadi hal yang menjadi hal pengganti dari hal tersebut. Tidak. Misalkan kalau kita ya, ini saya berikan pendekatan. Kalau kita jual beli, kita ngasih barang, tapi kita mendapatkan. Jadi barang kita itu dikembalikan atau barang kita itu diganti dengan sesuatu yang lain, yaitu uang.
Itu kan kalau jual beli. Tapi kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, kamu memberikan orang lain berupa barang, bisa sedekah, hadiah, ya kan? Itu kalian nggak akan mendapatkan penggantinya. Artinya dia tidak akan memberikan sesuatu sebagai pengganti yang itu adalah sebagai ganti dari apa yang kalian berikan. Kan tidak. Mahar itu kan seperti itu. Mahar itu kan laki-laki ngasih saja. Tidak ada sesuatu yang melazimkan perempuan untuk mengganti hal tersebut dengan barang yang lain. Kan tidak kayak jual beli, ya kan? Oleh karena itu, mahar di dalam ayat Al-Quran disebut sebagai nihlah, yaitu apa? Pemberian. Yaitu pemberian. Sebagai apa? Sebagai nihlah, yaitu pemberian. Nah, karena perempuan, dia itu pada dasarnya akan bersenang-senang dengan laki-laki, yaitu suaminya. Jadi perempuan juga akan bersenang-senang dengan suaminya, sebagaimana suami dia akan bersenang-senang dengan istrinya. Maka seolah-olah perempuan ini mengambil maharnya itu secara gratis dan dia tidak dilazimkan untuk memberikan sesuatu kepada laki-laki. Karena dia itu juga akan bersenang-senang dengan laki-laki itu, begitu juga sebagaimana laki-laki itu akan bersenang-senang dengan perempuan itu, yaitu dengan istrinya, iya kan? Maka seolah-olah dia itu perempuannya mengambil maharnya itu dengan gratis, artinya tanpa dia itu diwajibkan untuk memberikan barang yang lain kepada suaminya. Oleh karena itu mahar di dalam ayat Al-Quran disebut dengan nihlah, yaitu apa? Pemberian. Yaitu pemberian. Nah, wadzalika li'annahu fi muqabili, dan hal tersebut karena mahar fi muqabili, yaitu mahar itu dia dihadapkan atau sebanding anna rajula yamliku haqqal istimta'i biha, yaitu laki-laki memiliki hak untuk menjima istrinya. Jadi dengan membayar mahar, laki-laki ini diganti dengan memberikan atau diberikan hak untuk menjima istrinya. Nah, ini karena laki-laki, jadi ketika laki-laki memberikan maharnya, maka dia dibolehkan berhak untuk menjima istrinya, begitu. Padahal istrinya kan juga begitu juga, ya kan? Oleh karena itu kita sebutkan tadi apa? Ya seolah-olah itu adalah pemberian saja. Nah, qala ta'ala famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Jadi li'annakum tamlikuna haqqal istimta'i bihin, karena kalian memiliki hak istimta'. Istimta' itu bersenang-senang, bisa jima, bisa mencium. Kalian mendapatkan hak ini, wahai laki-laki. Atuhunna muhuruhunna, karena itu berikan kepada mereka mahar mereka, begitu. Berikan kepada mereka mahar mereka, seperti itu. Tetapi tadi kita sebutkan apa? Ya perempuan kan juga begitu. Dia bukan laki-laki saja yang dibolehkan untuk istimta, perempuan juga diperbolehkan untuk istimta. Lah perempuan ketika diperbolehkan untuk istimta, dia diberikan mahar. Nah, seolah-olah mahar ini tidak ada sesuatu yang melazimkan perempuan itu untuk membayar pengganti atau sebagai pengganti dari mahar ini. Oleh karena itu disebut di dalam ayat Al-Quran sebagai apa? Sebagai hadiah atau sebagai pemberian, begitu ya. Nah, karena perempuan nggak dilazimkan dia harus, oh saya mendapatkan mahar saya harus bayar ke laki-laki, tidak seperti ini. Nah.
Nah, wa tasmiyatul mahri. Nah, sekarang penyebutan mahar. Sebagian orang pahamnya mahar itu harus disebutkan, ya kan? Nah, ini kita akan jelaskan. Wa tasmiyatul mahri, yaitu ketika fil aqdi, ketika akad disebutkannya mahar itu. Kalau di Indonesia kan sering kita dengar bagaimana saya nikahkan kamu dengan anak saya fulana dengan mahar. Itu kan disebutkan. Penyebutan seperti itu ketika akad, penyebutan mahar ketika akad sunnatun, itu hukumnya sunnah. Nah, bukan sesuatu yang wajib. Jadi penyebutan mahar ketika akad, penyebutannya ya, ketika seseorang saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mahar sekian, penyebutan itu ketika akad itu hukumnya sunnah. Walau kana qalilan, walaupun maharnya sedikit itu disunnahkan untuk disebutkan. Jadi walaupun maharnya sedikit, misalkan saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mahar 100.000 atau 50.000 atau dengan cincin besi dan lain sebagainya, itu adalah sedikit, tetapi meskipun sedikit itu disunnahkan untuk disebutkan, tetapi bukan wajib. Banyak atau sedikit hukumnya adalah sunnah disebutkan ketika akad nikah. Jadi ketika akad nikah memang sunnahnya itu disebutkan, bukan sebuah kewajiban tapi sunnah. Fa illam yusammal mahru, kalau seandainya tidak disebutkan maharnya, jadi misalkan walinya hanya mengatakan putri saya, itu saja, tanpa disebutkan mahar, tanpa dia menyebutkan dengan mahar sekian, tidak, tetapi hanya disebutkan saya nikahkan kamu dengan putri saya, itu saja. Sahal akdu, itu sah akadnya, itu sah tanpa maksiat. Artinya apa? Akadnya sah dan tidak berdosa. Penyebutan ya, secara penyebutan akadnya sah. Nah, dan ketika kalau seandainya tidak disebutkan maharnya ketika akad, kan tidak disebutkan ya maharnya ketika akad, apakah mahar ini harus dibayar seketika itu juga atau boleh nanti, sebutannya muajjal, boleh nanti atau harus seketika itu juga? Maka kalau tidak disebutkan maharnya, maka maharnya adalah seketika. Seketika itu. Jadi membayarnya seketika itu artinya tunai, tidak dihutang. Jadi kalau mahar kalau mahar tidak disebutkan di dalam akad nikah, maka itu mahalnya jatuhnya kontan, tidak hutang. Hutang kan boleh nanti bayarnya, itu kalau hutang. Nah, tetapi mahar ketika tidak disebutkan di dalam akad, ini kan kita katakan tadi apa, tidak maksiat ya, karena hukumnya sunnah. Tetapi kalau tidak disebutkan itu hukumnya makruh. Hukumnya apa? Hukumnya makruh. Ketika tidak disebutkan, hukumnya adalah makruh. Karena memang disunnahkan menyebutkan mahar di dalam akad nikah. Sunnah. Kalau tidak disebutkan, hukumnya apa? Makruh, tetapi tidak bermaksiat pelakunya. Tetapi tidak bermaksiat. Nah, jadi tidak disebutkan bahwasanya atau tidak dikatakan orang yang nikah itu maksiat karena tidak menyebutkan mahar, tidak. Tapi jatuh ke dalam kemakruhan. Nah, kemudian Musannif rahimahullah ta'ala mengatakan wa yathbutul mahru bil farqi minhuma
bi an yattafiqa ala qadrin qalilin au katsir. Jadi mahar itu tetap, jadi wajib dengan ketentuan tersebut, wajib dengan kadar itu, kadar tertentu, dengan kesepakatan antara istri dan suami. Jadi suami dan istri kalau sepakat berarti maharnya tetap. Artinya maharnya itu yang wajib dibayar. Itu. Jadi atas kesepakatan dari istri dan suami, maka maharnya itu yang dibayarkan. Baik kesepakatannya atas mahar yang besar atau kesepakatannya atas mahar yang kecil. Misalkan suami istri kita sepakat maharnya 5 juta. Kita sepakat maharnya 10 juta. Kita sepakat maharnya 15 juta. Maka maharnya ini seperti itu. Nanti maharnya adalah itu. Masih? Atau maharnya sedikit, misalkan 100.000, yang penting sepakat maka wajibnya itu. Atau bifardil hakim, atau itu atas keputusan hakim. Jadi hakim yang memutuskan bahwasanya maharnya sekian. Jadi bisa kesepakatan keduanya, atau yang memutuskan itu hakim. Hakim itu artinya qadhi syar'i. Al-qadhi syar'i, hakim syar' yang diangkat oleh khalifah atau sultan. Itu. Nah, kan yakhtalifa, seperti mereka itu misalkan ala qadrihi, suami istri itu berbeda terhadap berapa mahar yang akan dibayar. Jadi istrinya bilang sekian, suaminya enggak. Saya enggak setuju sekian, harusnya sekian. Istrinya enggak setuju. Kalau seperti itu, maka hakim yang memutuskan. Jadi mereka berdua tidak sepakat, maka hakim yang memutuskan. Maka itu hakim yang memutuskan. Fayanzurul hakimu ila ma yaliqu biha minal mahri bihasabil adat.